mahasiswa Universitas Indonesia ditemukan tewas di dalam kamar indekos di wilayah Kukusan BJ Depok, Jawa Barat. Seorang wanita berusia 25 tahun yang meninggalkan pesan terakhir berisi permintaan maaf dan juga mengatakan mungkin alasan dia menghilangkan nyawa adalah soal tunggakan pinjol yang melilitnya. Ya, tapi ada nggak orang-orang yang menggunakan pinjol ini emang sengaja mau nipu orang pinjol juga? Ada, banyak. Oh, ada. Ada yang sampai satu kampung. Orang yang pinjam dari yang pinjol pertama, oke, ketika gagal bayar di situ, maka mereka akan ditagih kan? Iya. Dikejar-kejar sampai dibikin pusing secara psikologi. Pinjol yang kedua akan masuk ke orang tersebut. Ini bahaya sebenarnya. Dibuat kita ini orang-orang ini dibikin gali lubang tutup lubang, terlilit utang semua, cekik leher semua. Iya. Orang-orang penting kembali bersama Bang Pablo Benua, dan kali ini ada berita yang menurut gua meresahkan, Bang. Sudah mulai sangat-sangat meresahkan gitu. Naon. Jadi kasus pinjol, Bang. Ya, pinjol. Nah, pinjol ini seger ya lo ngomong pinjol. Jadi pinjol ini sangat-sangat meresahkan, mulai berdampaknya tuh sangat masif gitu ya. Dari mulai yang terbaru tuh mahasiswa UIN itu dipaksa untuk mendaftar aplikasi pinjol saat ospek, semua mahasiswa barunya. Terus mahasiswa UI yang membunuh adik tingkatnya karena terbelit pinjol. Ya. Terus yang nilai pinjol naik saat konser Coldplay. Ya. Nah, kalau abang melihatnya pinjol ini harus disikapi seperti apa sih, Bang? Kita tolak. Udah selesai. Udah gitu aja. Gini ya, orang kan selama ini teriak-teriak soal masalah pinjol gitu ya. Pinjol ini masalahnya di mana gitu. Orang sebenarnya tahu nggak sih sebenarnya pinjol itu bukan bisnisnya, bukan hanya serta-merta oke, gue pinjam kan ini duit, bunga, orang nggak tagih, diteror. Bukan hanya itu permasalahan sebenarnya yang terjadi di pinjol. Oh, bukan hanya itu? Bukan hanya itu. Ada latar belakang yang membuat pinjol ini akhirnya marak di Indonesia. Oke, apa tuh? Oke, sekarang gua akan membuat beberapa klaster supaya teman-teman paham dulu nih, bahwa di pinjol itu tidak dikoordinir oleh satu kelompok saja. Ya. Tetapi ada beberapa klaster di sana gitu. Tapi yang gua akan buka adalah dua klaster saat ini. Klaster yang pertama itu berasal dari klaster pragmatik kalau gue bilang. Klaster yang mana kelompok perusahaan-perusahaan atau pinjol ini? Bukan, perusahaan-perusahaan atau kelompok yang meng-create slot. Judi online? Bukan judi online, slot. Slot itu bukan judi online loh. Ya, slot itu bagian daripada judi online, tetapi tidak termasuk di dalam kelompoknya judi online yang besar lah. Gitu. Ini slot aja dulu nih yang gue mau sampaikan. Yang Zeus itu? Ya, Zeus, petir Zeus. Langsung tiba-tiba Oke. Kenapa gue bilang itu? Gini, sumbernya sebenarnya sama. Mereka itu mempersiapkan slot, mereka mempersiapkan judi slot gitu ya. Mereka siapkan banyak. Selain itu mereka siapkan juga yang namanya pinjol-pinjol ilegal untuk membackup. Dimana ketika orang kehabisan uang, maka mereka ini sebagai jangket kecil-kecilan untuk memodalin orang memainkan slotnya kembali. Tujuan pertamanya itu. Itu klaster yang pertama tuh. Itu klaster yang pertama. Jadi ini klaster yang judi slot. Gua sebut dengan klaster pragmatik. Karena gua nggak mau bilang judi online, karena itu beda case. Beda kelas. Beda kelas dan beda case. Gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya untuk yang judi-judi. Untuk yang pinjol ilegal klaster pertama.
Nah, ada klaster yang kedua. Klaster yang kedua adalah investasi. Klaster investasi bodong. Investasi bodong. Gua nggak bisa pastikan bahwa itu adalah bodong apa enggak, tetapi klaster investasi sajalah lebih mudahnya. Iya. Oke. Mereka satu koperasi, misalnya mereka biasanya melegalkan itu seolah-olah dengan legalitas koperasi. Koperasi, trading gitu ya? Ya, bukan koperasi, Oh, koperasi, oke. koperasi. Dia ada koperasi simpan pinjam biasanya. Nah, koperasi simpan pinjam ini satu koperasi dia akan membuat beberapa pinjol, beberapa legalitas koperasi dan beberapa pinjol. Pinjol 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan banyak. Oke. Yang mana mereka punya based on database-nya satu. Oke. Database-nya satu. Jadi, kita katakan mereka punya 5 atau 4 lah. Ya kan? 4 pinjol. Orang yang pinjam dari yang pinjol pertama, oke, ketika gagal bayar di sini, maka mereka akan ditagih kan? Iya. Dikejar-kejar sampai dibikin pusing secara psikologi. Yang pasti kan ada bunga di sini kan, jalan. Iya. Oke. Pinjol yang kedua akan masuk ke orang tersebut, menawarkan. Oh, justru gitu. Iya, dia akan menawarkan pinjol yang kedua. Ini milik yang sama nih. Iya. Oke, dia akan menawarkan ke orang tersebut. Karena orang tersebut merasa terdesak, maka dia akan meminjam dari pinjol yang ini untuk membayar ini. Yang sudah ada keuntungan dengan bunganya segala macam Iya, tuh. membayar ini. Ini tutup kan? Keuntungan kan? Akhirnya ini untung nggak? Untung. Untung. Berikutnya juga sama dengan yang kedua. Ketika yang kedua ini gagal bayar, maka yang ketiga akan masuk lagi. Oke. Akan masuk, membuat orang tersebut akhirnya meminjam terpaksa untuk membayar yang kedua. Dengan lebih besar lagi. Dengan lebih besar lagi gulungannya. Ini yang terjadi. Jadi orang itu dibikin gali lubang, tutup lubang tanpa disadari. Nah begitu. Orang itu dibikin terlilit sedemikian rupa tanpa disadari. Oke, lalu kalau mau kita hitung-hitungan, tapi kan koperasinya tetap hitungannya merugi. Iya, betul. Karena gitu kan? Makin gede lagi. Makin gede kan? Karena based on bisnisnya bukan di situ. Jadi? Based on bisnisnya adalah, ingat, koperasi simpan pinjam itu bukan hanya meminjamkan, tapi dia juga menyimpan, menyediakan jasa simpanan. Oh, yang harus diputarkan. Ya, jadi dia mengajak orang-orang dari luar untuk berinvestasi di dalam, yang mana bidang usahanya adalah ini. Dengan orang berhasil membayar di pinjol yang satu, pinjol yang dua, pinjol yang ketiga, berarti mereka punya track record yang bagus, mereka punya data yang bagus untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Oke. Sehingga Jadi, bisa orang membagikan profit kepada investor mereka. Iya. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya, dan orang nggak mungkin, hanya segelintir orang yang tahu ini. Dan hari ini gua ungkap. Dan orang yang berinvestasi di koperasi ini, dia makin percaya dan makin banyak duit yang dituangkan. Oke. Jadi sebenarnya hitung-hitungannya ini adalah ponzi yang dikemas dengan sedemikian rupa. Ponzi kan? Oh, ponzi juga. Iya, ponzi kan. Iya. Tapi kan dibikinnya seolah-olah bahwa ini ada pinjol, yang mana pinjolnya ini yang bidang usahanya adalah pinjol, pinjaman kan. Yang mana uangnya itu aja. Sebenarnya membayar juga dengan uangnya dia juga kan. Cuman dia kemas dengan pinjol. Iya. Ya inilah terjadi. Oke. Nah, Bang, terus orang yang menggunakan pinjol ini, Ya. modusnya seperti apa? Dia dibuat yang tadi Abah bilang psikiaternya ditekan Ya, gitu-gitu. ya, psikiater udah kayak ini Apa? Psikologisnya? Psikisnya ya. Psikisnya ditekan. Ya ditekan dengan cara mereka teror, karena pada saat kita mendaftar aplikasi itu ada beberapa fitur yang mereka miliki itu untuk kita mengaccept atau mengizinkan. Oke. Nah, ketika kita tidak mengizinkan, maka aplikasi itu tidak akan berjalan. Maka kita harus tekan izinkan. Dimana ketika kita mengizinkan, misalnya mengizinkan akses untuk kontak, akses untuk galeri, akses untuk lokasi, itu biasa ada tuh. Sampai ke galeri. Iya. Dan Nah. dia bisa ngejar orang yang misalnya terlihat bersama Iya. kita. Iya. Buset. Karena diizinkan, maka ketika seseorang gagal bayar, mereka bisa mengakses seluruh kontak kita. Dari kontak itulah dia cari orang-orang yang memiliki hubungan yang intens dengan kita. Dia akan teror masuk melalui situ.
Dia akan mencemarkan nama baik kita, dia akan mengirimkan, gua lebih sepakat disebut mencemarkan nama baik ya, karena dia itu mengirimkan menagih utang melalui orang lain gitu. Sementara hal itu kan dijaga sekali oleh masyarakat kan, untuk tidak tidak diketahui orang, jangan sampai diketahui orang kan gitu. Contoh lah misalnya gua pinjol nih, tiba-tiba nagihnya ke lu ya pasti gua malu lah. Iya betul. Sehingga mau tak mau gua akan mengalami depresi yang kecil, yang dimulai dari depresi kecil, untuk mencari jalan membayarkan hutang itu ke pinjol. Sekarang kayaknya depresinya udah nggak kecil lagi bang. Lah iya pasti akhirnya sampai ada yang bunuh diri dan sebagainya kan. Tapi kan dimulai dari depresi kecil itu dulu. Terus orang-orang pinjol ini apakah mereka juga nggak berharap orang bunuh diri kok. Mereka berharap orang bayar kan gitu. Berharap orang bayar dan pinjam lagi ya? Iya dan pinjam lagi kan gitu. Nah tapi apakah orang-orang yang pas begitu kita accept, terus dia bisa mengakses data kita, apakah itu juga jadi kayak kebocoran data kita yang bisa diakses dia untuk menawarkan pinjol ke orang-orang yang di dalam kontak kita juga? Bisa. Oh bisa juga. Bisa. Dia akan melihat lingkungan kita. Dia akan membuat satu kelompok bahwa ini orang-orang yang istilahnya yang BU lah, yang butuh duit lah, gitu, yang butuh uang lah. Dia akan buat kelompok itu. Dan itu memang terjadi gitu. Dan sekarang gini lah, gue mau ngomong, negara serius nggak sih? Pemerintah, penegakan hukum tuh serius nggak sih untuk memberantas pinjol ini? Nah, tapi kan pinjol ilegal ya? Pinjol ilegal. Ya. Kan kalau kayak serius nggak sih? Kayak siapa? Pak Mahfud MD kan bilang nggak usah dibayar. Solusi bukan? Enggak sih. Iya nggak solusi. Karena di terornya nggak berhenti. Nggak solusi. Intinya begini, dari semua ini pengaruhnya adalah orang-orang merasa ingin menambah kebutuhan, mencukupi kebutuhannya. Berarti saat ini ekonomi banyak orang-orang yang tidak mencukupi itu, mencukupi kebutuhannya. Ekonomi yang sulit, harga sembako naik dan sebagainya, kan begitu. Di sisi lain, ini juga termasuk adalah pengaruh dari kekuatan media sosial. Di mana orang sebenarnya merasa cukup, dia sebenarnya cukup, tapi ketika dia lihat media sosial ada orang lain yang lebih dari dia, akhirnya dia contoh pengen beli iPhone dengan pinjol, pengen beli hal-hal yang menurut gua nggak begitu penting, pengen nonton Coldplay dia pinjol. Dan itu hal-hal kayak gitu kan. Itu kan juga mempengaruhi orang-orang ingin mendapatkan mencari uang lebih kan. Lalu bagaimana cara mengatasinya gitu? Cara mengatasinya bukan hanya menyuruh orang lu jangan bayar loh. Kalau itu menyuruh orang tidak membayar adalah hal yang picik. Jadi kalau menurut gua, kalau negara meminta atau menyarankan kepada orang-orang untuk tidak perlu dibayar, maka menurut gua pemerintah sedang melakukan memberikan mengajarkan yang tidak benar. Mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat. Hutangnya harus bayar. Tapi kalau memang pemerintah mau tegak lurus dalam memberantas itu, apa sih susahnya? Bikin aja larangan atau peraturan presiden kayak peraturan menteri kayak pakai instruksi presiden kayak yang mana di sana itu jelas melarang orang-orang untuk melakukan pinjol, yang ketahuan ditangkap, yang tidak yang ketahuan pinjol melalui pinjol ilegal bisa diproses, pelaku juga bisa diproses. Ilegalkan saja. Iya. Kalau berarti sekarang abang melihat ketidakseriusannya pemerintah ini karena apa bang? Apakah ada? Karena gue sudah tahu ini sejak lama. Gue sudah angkat ini sejak lama. Dari tahun 2020, gue sudah gaungkan ini. Hari ini masih muncul lagi kasus pinjol, bahkan makin marak dan makin banyak. Indonesia kan begitu, tangkap, udah selesai setahun, udah jalan, besok hidup lagi yang baru-baru. Yang udah begitu nggak rame, ya lagi itu. Jadi atensi anget lah kalau gue bilang kan. Atensi yang itu terjadi karena tidak ada peraturan yang jelas. Karena tidak konsisten, tidak istiqomah kalau kata orang kita. Gitu. Nah, terus kalau buat orang-orang yang sudah terlanjur kecebur pinjol nih gimana? Ya, terlanjur kecebur pinjol, oke. Saran gua pakai pengacara atau nggak usah pun pakai pengacara, Anda bisa lakukan sendiri. Bikin surat, kirimkan secara resmi, ajak mediasi di kantor polisi terdekat.
Oh bisa? Bisa, boleh. Ajak mediasi, undang orangnya untuk melakukan mediasi. Mediasinya, gue mau bayar, tapi gue tidak mau bayar dengan bunga dan sebagainya dan sebagainya. Karena bunga yang gue bayarkan adalah ilegal karena kalian tidak punya izin. Boleh dong, boleh. Itu diperbolehkan. Sebagai... Tapi kalau judulnya dia sudah terima duit, pokoknya tetap harus bayar. Mana boleh orang kalau udah berutang nggak bayar? Di akhirat juga ditagih itu. Iya benar. Iya kan? Tapi kan maksudnya mungkin kalau yang gue lihat, kalau punya utang pinjol nggak usah dibayar, biar maksudnya menimbulkan efek jera buat si pencipta pinjol Loh, ini gitu. untuk menimbulkan efek jera kepada pencipta pinjol itu ada caranya, nggak mesti harus begitu. Caranya adalah beredel di Kominfo itu data-data pinjol ilegal itu banyak. Semakin bertambah. Dan untuk mengecek lokasi di mana mereka berada, siapa pendaftarnya, siapa pemiliknya itu gampang. Masa sih bukannya gua aja bisa, mau gua ajarin Kominfo. Gua aja bisa. Bukannya dia pakai VPN yang nanti IP-nya ada di negara mana? Itu kan slot. Kalau pinjol kagak, pinjol tuh bisa. Pinjol kalau pakai VPN siapa yang mau pakai? Iya kan? Paham lah itu juga. Iya kan? Nah, jadi intinya pinjol itu bisa, dia punya datanya. Caranya cek di mana, tabrak, tangkep, usut sampai ke akar-akarnya siapa. Nah, ambilin tuh orang-orang. Ya menurut gue ya begitu. Itu cara paling efektif gitu loh, melakukan fintech ilegal. Oke. Ya kan? Ini bahaya kan? Ini bahaya sebenarnya. Dibuat kita ini orang-orang nih dibikin gali lubang tutup lubang, terlilit utang semua, ngecekik leher semua kan. Iya. Gitu. Dan sekarang makin marak dengan istilahnya di media sosial banyak orang yang mengajarkan untuk trading gitu ya. Iya, gue mau sebut klaster ketiga lagi tadi sebenarnya. Oh iya. Cuman mau nih. Apa tuh? Boleh lah. Ya. Lanjutkan. Oke. Ada lagi klaster ketiga. Oke. Ada 4 klaster malah gua. 4 klaster. Kalau gua mau sebut. Cuman ini yang 2 nih agak rawan, tapi nggak apa-apa lah. Demi orang-orang penting. Orang-orang penting gua harus jelaskan. Oke. Klaster berikutnya adalah klaster ketiga. Mereka ini membuat itu murni untuk mendapatkan bunga. Oke. Mendapatkan Kan keuntungan itu tujuannya bunga. Tapi mereka tidak punya modal. Maksudnya? Jadi mereka ini koperasi atau BPR atau apa bentuknya yang bekerja sama dengan bank yang existing saat ini di Indonesia. Oh iya? Iya. Mereka bekerja sama dengan sejumlah bank yang existing di Indonesia saat ini. Di mana dari bank tersebut memberikan wewenang karena ada kerjasama, memberikan wewenang kepada dia, lu boleh bikin fintech dan sebagainya. Lalu bunga tersebut yang di bank ini kasih katakan 3% misalnya, 3%. Nah, dia jualnya lebih 6%. Nah, dari keuntungan itu jadi dia akan main di plafon. Oke. Berapa dia dikasih limit. Jadi kalau limit misalnya katakan 100 juta ke bawah itu adalah wewenang daripada si BPR atau KSP tadi. Oke. Koperasi Simpan Pinjam untuk meng-ACC lah, menyetujui lah. Ketika disetujui dia kan dapat selisih keuntungan dari bayar. Sementara dia tidak rugi. Nah, kalau itu nggak bayar pun dia bukan duit dia. ya bukan duit dia, duit bank. Gitu. Nah, lalu kalau seandainya orang ternyata limitnya sudah mencapai, ternyata tidak ada yang bayar, gagal bayar semua, dia gampang, dia bikin lagi koperasi baru untuk ajukan lagi ke bank. Bisa begitu mainnya. Jadi sehingga ini banyak terus nih koperasi baru, apa pinjol baru. Dan itu dia menggunakan. Kenapa dipercaya bank? Kalau bank mah asik-asik aja, bank kan ada asuransinya. Iyalah. Aduh, makanya gua bilang rawan kalau gua buka, tapi oke lah, itu yang terjadi. Oke. Nah, klaster yang keempat lebih gila lagi. Pinjol-pinjol ilegal ini dari mana? Bisa jadi pinjol-pinjol ilegal ini muncul dari pinjol-pinjol yang legal. Masa? Pinjol yang legal, legal nih di atas sih. Tapi dia sendiri buat nih pinjol ilegal. Yang mana pinjol-pinjol ilegal ini akan mensupport dia sendiri. Oke, di mana ketika dia pinjol legal kan biasa bunganya terbatas. Sementara keuntungannya tidak sebesar itu. Nah, pinjol-pinjol ilegal ini bunganya bisa lebih besar. Intinya semua di permainan di bunganya, Bang. Ya. Dia kan bisa sangat bisa sekali.
Terus dia Jadi ya sama di bawahnya memberlakukan kayak yang tadi. Yang satu nggak bayar ke satu, yang satu nggak bayar ke satu, yang satu nggak bayar, dan terus ini berjalan. dan itu memang kalau mau pinjol yang ilegal ini memang semudah itu gitu. Maksudnya kalau lu Ya kita coba tes nih daftar. nggak mau. Kan kalau kita mau minjem duit kan kayaknya disurvei dulu, diiniin dulu, ini itu gitu. Mereka itu biasa melihat dari yang pertama data KTP kita dulu yang mereka minta. Oke. KTP kita itu ada daftarnya di BI Checking nggak? Itu dulu, mereka cek dulu. Pinjol ngecek BI checking dulu. Iya, tak diam-diam. Lu begitu masuk data lu tuh akan dilihat dulu ke BI Checking. Oke, kalau ada BI checking Nggak disetujui. nggak disetujui. Nggak disetujui. Tapi kan Bang, kalau misalnya tujuan pinjol-pinjol ini kan buat gali lubang tutup lubang gitu. Kalau di BI checking gimana? Loh, bukan. Maksudnya mereka mau ngecek dulu datanya lu itu masuk ke BI Checking nggak? Sebelum-sebelumnya lu pernah gagal bayar nggak? Pernah kredit yang ngawur-ngawur nggak di luar dari pinjol? Tapi gue sering dapat tuh WA nih. Iya, ada yang enggak gitu dari BI Checking gitu. Tapi banyak yang melakukan itu karena BI Checking bisa diakses juga dari mereka. Mereka punya sistemnya kan, bisa mereka cek kan. Nah, yang kedua, mereka lihat nomor handphone lu itu sudah berapa lama lu gunakan. Oh iya benar, ada tuh yang iklannya sudah berapa tahun kamu menggunakan nomor handphone kamu? Oh 4 tahun. Oh nilainya bisa segini pinjamannya. Iya, itu. Jadi dari seberapa lama lu sudah menggunakan handphone lu. Yang kedua, mereka cek juga dari get kontak, dari data lu memprofiling lewat nomor itu. Oke. Selain itu, mereka cek juga lokasi lu tuh sama nggak dengan lokasi yang alamat yang lu taruh di KTP lu. Oh, GPS-nya? Iya. Oke. Gitu. Ya begitu. Jadi ketika itu sudah memenuhi, lalu mereka lihat kontak lu itu tidak bisa 1-2. Kalau lu cuma satu handphone tuh isinya kontak 1-2 nggak akan di ini. Tapi kontak lu begitu ada ribuan, udah cepet itu. Tapi Bang, ada orang-orang yang istilahnya dari tadi kita ngomong yang pengguna pinjol ini adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Tapi ada nggak orang-orang yang menggunakan pinjol ini emang sengaja mau nipu orang pinjol juga? Ada, banyak. Oh ada. Ada yang sampai satu kampung, Serius? satu RT, se-RT, yuk masukin. Itu satu. Yang kedua, ada dari kelompok mahasiswa di universitas mereka ini, udah kita jebol aja itu. Ada. Oh, ada juga. Ada dari komunitas anak-anak motor-motor yang di jalan tuh biasa nangkring. Itu muncul gara-gara ucapan kalau pinjol nggak dibayar, nggak apa-apa. Gitu. Iya. Oh, jadi berkembang semuanya. Ya? Betul, itu terjadi. Kejahatan jadi munculnya bukan cuma dari si pinjol-pinjol ini, dari masyarakat juga. Dari masyarakat juga akhirnya culas kan mau ngambil itu dan tidak dibayar kan. Jadi kayak lingkaran setan ya. Iya, gitu. Itu terjadi. Jadi mereka itu melakukan, bahkan yang lebih parahnya lagi, di penjara. Di penjara maksudnya? Nah, ini jadi mereka Ini boleh diomongin kan nih? ya, boleh. Jadi ada di satu kelompok di dalam penjara yang kadang-kadang mereka untuk cari uang. Caranya begitu, mereka pinjol. Kan mereka nggak punya HP. Ya kan ada yang dia masukin. Ada yang dia masukin terus dia pinjol di dalam. Untuk membiayai kehidupan di dalam. Ya. Buset. Kacau juga. Jadi sebegitu ruwetnya ini ya urusan. Betul. Nggak gampang. Tidak mudah. Nah, tapi gue mau nanya nggak jadi dah. Apa? Mau nanya apa? Tanya aja nggak apa-apa. Ada nggak orang-orang yang memegang kekuasaan dan punya pinjol? Maksudnya? Orang-orang yang punya kekuasaan, misalnya polisi, sensitif kan? Kayaknya ya, kayaknya nggak ada. Oh nggak ada. Kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena untungnya dibilang gede-gede amat enggak, tapi effortnya Besar. Effortnya besar, untungnya bisa besar, tapi effortnya juga harus besar. Oke. Kayaknya tidak sekonyol itu pejabat atau apapun itulah bentuknya orang-orang yang pemangku kekuasaan itu mau mengambil usaha itu karena ribet deh. Pinjol itu ribet. Kalau orang nggak teliti nggak bisa, nggak mudah untuk jalaninnya. Takutnya kan ini ngelihatnya kok udah sampai sedemikian ruwetnya dan udah berlangsung lama kok masih hidup berkembang gitu. Ya. Apakah karena dipiara juga? Nggak, kalau itu kayaknya nggak ada. Karena mereka jalannya juga diem-diem kan. Oke. Karena bingungnya gini loh,
mereka ini punya legalitas. Legalitasnya itu adalah koperasi simpan pinjam. Kadang-kadang begitu. Jadi karena ada legalitas itu, jadi mereka menganggap diri mereka tuh legal. Itulah masalahnya. Sayang sekali ya, padahal siapa yang bapak koperasi itu? Siapa? Bapak koperasi siapa? Bapak koperasi siapa? Ada. Siapa? Ayo. Kalau waktu sekolah tuh ada bapak koperasi, aduh lupa namanya. Siapa? Ayo. Maksudnya di sini istilahnya tujuan koperasi kan mulia sebetulnya kan, Ya. untuk apa masyarakat kecil gitu kan. Tapi jadi seperti ini ya sekarang. Ya itulah, era digital ini kadang-kadang bisa dijadikan seperti dua mata pisau gitu. Yang mana bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan. Ya kan? Ya. Kecerdasan gue juga bisa dipakai untuk dua mata pisau. Gue bisa pakai untuk mengedukasi orang, tapi bisa juga kadang-kadang nyiptain hal-hal yang busuk kan begitu. Bisa aja. Iya benar-benar. Iya gitu. Jadi segala sesuatu di dunia ini bisa digunakan dua mata pisau. Iya. Tergantung siapa yang pegang. Gue punya kamera. Kamera ini bisa gue pakai dua mata pisau. Oh, Gue bisa buat untuk foto, kreativitas dan sebagainya. Tapi gue juga bisa untuk foto apa segala macam kan gitu. Membuat hal-hal yang negatif. Bisa. Gitu. Biar lebih jelasnya, nanti kita hadirkan pinjol ini di meeting room kali ya, Mam. Boleh. Kita meeting room, kita undang korbannya, kita undang debt kolektornya, kita cari tahu modusnya seperti apa, Ya. hukumnya. Ya nggak? Ya. Nah, orang-orang penting saksikan nanti meeting room yang ngebahas tentang pinjol. Gitu. Siap. Thank you Bang Pablo, thank Oke. you orang-orang penting, sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.